saya Revania Aprilia dari program studi D3 Manajemen Informatika Universitas Teknologi Digital PSDKU Tegal. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa hal tentang Pancasila. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan Pancasila? Pancasila adalah dasar negara dan ideologi bagi bangsa Indonesia. Kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti 5 prinsip atau 5 dasar bagi bangsa Indonesia. Pancasila juga terdiri dari 5 prinsip yang menjadi landasan bagi kehidupan bernegara dan berbangsa. Adapun prinsip-prinsipnya sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa yaitu mengakui dan mempercayai adanya Tuhan yang Maha Esa. Prinsip ini menghormati keberagaman agama di Indonesia. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu mengenai martabat dan hak asasi manusia serta mempromosikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia yaitu mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan budaya, serta golongan, yaitu dapat menjunjung tinggi semangat gotong royong bagi warga negara Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang adil, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu permusyawaratan perwakilan dapat menerapkan demokrasi yang berlandaskan musyawarah dan mencapai mufakat dalam pengambilan keputusan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mewujudkan keadilan sosial, menghilangkan kesenjangan sosial, dan memperjuangkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembahasan yang kedua yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara adalah untuk menata negara yang merdeka dan berdaulat sehingga Pancasila dapat mengatur adanya penyelenggaraan peraturan aparatur negara yang bersih dan berwibawa untuk dapat mencapai tujuan nasional dan petunjuk adanya aktivitas dalam kehidupan bangsa Indonesia dalam keseharian. Oleh karena itu, Pancasila juga harus diwariskan kepada generasi muda agar dapat meneruskan mulai dari bidang pendidikan, budaya, adat istiadat, dan lain-lainnya. Jika hal ini tidak diwariskan, maka negara dan bangsa akan kehilangan kultur penting. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki beberapa karakteristik penting seperti yang pertama, ideologi resmi. Ideologi resmi yaitu Pancasila diadopsi sebagai ideologi resmi sejak kemerdekaan bangsa Indonesia pada tahun 1945. Ini berarti bahwa semua warga negara Indonesia diharapkan mengakui, menghormati, dan menerapkan prinsip-prinsip Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, landasan fisiologis. Landasan fisiologis yaitu Pancasila didasarkan pada nilai-nilai fisiologis yang mencerminkan kreativitas lokal dan universal. Prinsip-prinsip ini mencangkup aspek keagamaan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Yang ketiga, keberagaman Indonesia dan keagamaan, yaitu Pancasila mengakui keberagaman agama di Indonesia dan menjamin kebebasan beragama bagi setiap warga negaranya. Prinsip ini yaitu dapat menerapkan ketuhanan yang Maha Esa, menghormati kepercayaan dan keyakinan agama yang berbeda-beda. Yang
4. Persatuan dan kesatuan, yaitu Pancasila menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia. Untuk mempererat persatuan bangsa Indonesia, mengajari pentingnya menghormati persatuan, adanya perbedaan suku, agama, dan budaya. Yang kelima, demokrasi dan musyawarah. Demokrasi dan musyawarah, yaitu Pancasila menganut prinsip demokrasi yang berlandaskan musyawarah untuk mencapai mufakat. Yang keenam, keadilan sosial. Keadilan sosial yaitu Pancasila dapat mendorong terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, kita akan membahas Pancasila sebagai dasar negara memiliki tantangan. Salah satu tantangan yang dihadapi Pancasila sebagai dasar negara yaitu tantangan dalam menjaga keutuhan dan keberagaman bangsa. Pancasila juga mengakui dan menghormati keberagaman suku, ras, budaya, dan agama yang berada di Indonesia. Namun, dalam praktiknya masih terdapat konflik dan perbedaan yang dapat mengancam keruntuhan bangsa. Salah satu upaya dalam menangani tantangan ini adalah dengan memperkuat pemahaman dan penyelenggaraan implementasi nilai-nilai Pancasila di semua lapisan masyarakat. Pendidikan Pancasila yang baik dan menyeluruh dapat diberikan kepada seluruh warga negara melalui pendidikan formal maupun non-formal. Selain itu, pemerintah juga dapat mendorong dialog antar umat beragama dan antar suku, tujuannya agar untuk mempererat dan memperkuat kerukunan dan persatuan. Program-program dialog antar umat beragama dan antar suku juga dapat membantu dalam membangun pemahaman yang lebih baik tentang adanya suatu perbedaan dan mengatasi prasangka negatif. Selain itu, penguatan hukum dan penegakan hukum yang adil dan berkeadilan juga sangat penting dalam menangani tantangan keberagaman. Hukum juga harus melindungi hak-hak semua warga negara tanpa membedakan suku, ras, budaya, dan agama. Penegakan hukum yang tegas terhadap tindakan diskriminasi dan intoleransi juga dapat dilakukan untuk menjaga suatu keadilan dan keberagaman bersama. Selain upaya tersebut, partisipasi aktif masyarakat dalam membangun kesadaran akan pentingnya keberagaman dan kerukunan juga sangatlah penting. Melalui kegiatan sosial dan budaya serta keagamaan juga kerukunan merupakan hal yang terpenting. Karena kita dapat memperkuat persatuan dan dapat menghargai suatu perbedaan di antara kita. Dalam menghadapi tantangan keagamaan, kita penting untuk melihat bahwa Pancasila sebagai dasar negara adalah landasan paling kuat dalam membangun bangsa yang berkeadilan, demokratis, dan beradab. Dengan kita menjaga dan menghormati adanya keberagaman, maka kita sebagai warga Indonesia juga dapat memperkuat dan adanya persatuan dan kesatuan serta dapat menunjukkan Indonesia sebagai negara yang maju dan budayanya yang memiliki banyak adat dan istiadat. Terima kasih.